Agazo iko sunduvonu, oh Tuhan pentadangono, itong pilingnu sit bansaku. Agazo ingaranmu Tuhan, agazo iko sunduvonu, ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penraid kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penraid kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Minataiko no gulianko tuisamotnu dohon ditagazo. Selamat pagi, saudara dan saudari, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai, salam kasih, dan salam persaudaraan kepada semua jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur karena berkat kasih anugerah dan kemurahan Tuhan
telah menyertai dan memelihara kita sepanjang 6 hari yang sudah berlalu. Sehingga pada hari yang mulia ini, kita punya kesempatan datang merendahkan diri untuk menyembah Tuhan. Dengan kasih dan kemurahan, layaklah Tuhan disembah dan dimuliakan. Bagi memulakan ibadah kita pada pagi ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terpuji dan termulia Engkau, Tuhan, karena dengan kasih dan kekuasaan setia menyertai dan melimpahkan berkat atas kami yang berdosa ini. Biarlah kiranya kuasa darah Kristus sentiasa menyucikan hati dan pikiran kami, menjadikan kami selalu berkenan di hadapan-Mu yang kudus. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Allah di dalam Dongoi 1, bermula dari rangkap pertama sehingga rangkap yang ketiga. Bagi pembacaan teks Alkitab, saya mempersilakan Pendeta Jinol untuk membacakan kepada kita semua. Baik, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Pembacaan Mazmur, saya ambil di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Melayu Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan di bawah tajuk Kasih Allah. Mazmur Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang suci, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupa akan kebaikannya. Dia mengampunkan segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku. Dia menyelamatkan aku daripada kematian
dan memberkati aku dengan kasih dan rahmat. Dia memuaskan hidupku dengan segala yang baik, sehingga aku tetap muda dan kuat seperti burung helang. Tuhan membela orang yang tertindas dan bertindak dengan adil. Dia menyatakan rencananya kepada Musa dan perbuatannya kepada bangsa Israel. Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh dengan kasih. Dia tidak selalu murka, dia tidak selalu menaruh dendam. Dia tidak menghukum kita setimpal dengan dosa kita. Dia tidak membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, setinggi itu juga kasih-Nya kepada orang yang menghormatinya. Sejauh timur dari barat, sejauh itu juga dibuangnya dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihani anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihani orang yang menghormatinya. Dia tahu bagaimana kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu belaka. Demikianlah pembacaan Mazmur. Mari kita meneruskan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Dongoi 61 dari rangkap 1 sehingga rangkap ketiga, Min Semau Kuno Si Tuhanku. Bagi membawa kita di dalam doa pengampunan,
Saya mempersilakan Gembala Jakri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari kita datang kepada Tuhan, membawa jiwa kita kepada Tuhan dengan kita berdoa untuk doa pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci. Tamak akan keuntungan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami senantiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga senantiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani. Tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Berbunyi demikian, tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Sebelum kita bersama-sama mengakui iman kita di hadapan Allah dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu di dalam Dongoi 80, rangkap 1 sehingga rangkap yang ketiga. Yokoi mana
Bagi membawa kita di dalam pengakuan iman, saya mempersilakan Gembala Majingkin. Saudara dan saudari jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Allah surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama berdiri dan melafazkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan teks dan tema yang sudah disediakan oleh gereja kita. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong pimpin dan beri kami pengertian Tuhan, agar kami benar-benar dapat memahami dan mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu ini menjadi satu perintah dan undang-undang di dalam kehidupan kami. Saya sebagai hamba-Mu yang telah dipilih untuk menyampaikan firman-Mu pada jemaat-Mu pagi ini, saya menyerahkan pribadi saya ke dalam tangan-Mu dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi ini diambil dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi di dalam surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11, di bawah tajuk ucapan syukur dan doa. Mari kita sama-sama membaca Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mengenai hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian karena kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku sudah membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.
Demikianlah firman Tuhan. Subtema untuk minggu ini adalah pengharapan yang penuh sukacita. Dan tema pada bulan ini adalah sukacita. Dan seperti yang kita sudah maklum, sudah beberapa minggu kita belajar tentang tema sukacita yang dibahagi-bahagikan kepada beberapa subtema. Dan pada minggu ini kita akan belajar subtema pengharapan yang penuh dengan sukacita. Nah, saya memulai dengan pertanyaan, menurut pemahaman kita semua, apakah pengharapan bagi orang-orang Kristen? Bagaimana kita mengetahui ataupun bagaimana kita mengenal pengharapan orang-orang percaya? Nah, saya yakin dan percaya masing-masing kita mempunyai pemikiran yang tersendiri ataupun mempunyai pengertian yang sendiri tentang apakah itu pengharapan bagi orang percaya. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bagi saya secara pribadi, inilah pengharapan saya sebagai orang Kristen, dan mungkin kita semua juga memiliki pandangan yang sama bahwa Ibrani 11 ayat yang pertama ini adalah salah satu bentuk pengharapan bagi orang percaya, yaitu sesuatu yang kita tidak lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Dan bagi penulis Ibrani, dasar kepada pengharapan orang Kristen itu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Dan saya mau bertanya kepada kita semua, bagaimana kita mengetahui apakah perkara yang kita tidak pernah lihat ataupun bagi kita apa perkara yang kita harapkan sebagai orang percaya yang kita tidak pernah lihat? Dan bagi saya, antara perkara-perkara yang kita tidak pernah lihat tetapi kita harapkan adalah kerajaan Allah. Yang kedua, hidup yang kekal. Dan yang ketiga itu pribadi Allah itu sendiri. Karena kita semua, saya yakin dan percaya dalam ketiga hal ini, kita tidak pernah melihatnya, tetapi kita mempercayainya karena ianya terdapat di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan, yaitu buku yang menulis bagaimana kita mengenal Allah. Dan sukacita itu sendiri, saya yakin dan percaya masing-masing kita juga mempunyai satu pengertian apa itu sukacita. Dan di dalam Roma 12:12 ini sangat senang untuk kita hafal. Roma 12:12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, ini seperti Paulus mengajar jemaat Roma bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka yang berpegang pada pengharapan dan yang penuh dengan sukacita. Dan yang pertama, sukacita itu harus berjalan seiring dengan pengharapan. Karena di dalam pengharapan kita sebagai orang percaya, kita harus bersabar karena akan ada banyak masalah yang akan kita hadapi ataupun yang akan kita temukan. Dan bagaimana kita terus bersukacita di dalam pengharapan kita, ataupun seperti dalam subtema pengharapan yang penuh sukacita sebagai orang percaya, kita harus bertekun di dalam doa. Karena masing-masing kita pasti mengakui bahwa doa adalah salah satu cara kita berkomunikasi di dalam Allah. Dan inilah pengharapan dan sukacita di dalam kehidupan orang percaya yang tertulis di dalam Alkitab. Dan kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan sebentar tadi. Paulus juga sebagai seorang penginjil, sebagai pemberita Injil, menyatakan harapannya di dalam doa yang penuh dengan sukacita kepada Allah supaya jemaat Filipi dapat hidup terus tetap dan setia sebagai orang-orang percaya. Nah, doa juga tempat kita
meluahkan dan menyatakan pengharapan kita kepada Allah. Nah, yang pertama, apa yang Paulus harapkan di dalam jemaat Filipi yang disertai dengan sukacita? Yang pertama, Paulus berharap supaya jemaat Filipi mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan Allah kepada Rasul Paulus. Saya yakin dan percaya Paulus merasakan bahwa di dalam usahanya memberitakan Injil, di dalam usahanya bersekutu dengan Injil, akan ada anugerah Allah yang tersedia bagi dia, dan harapannya supaya jemaat Filipi juga mendapat anugerah yang sama seperti mana yang dia perolehi. Dan dia yakin dan percaya di dalam anugerah itu boleh dinyatakan sebagai supaya rahmat Allah juga diturunkan kepada jemaat Filipi. Dan inilah yang Rasul Paulus harapkan, dan saya yakin dan percaya disertai dengan sukacita. Dan inilah pengharapan yang penuh sukacita Rasul Paulus, salah satu yang dia nyatakan di dalam pembacaan sebentar tadi, yaitu di mana dia berharap jemaat Filipi juga mendapat rahmat Allah melalui persekutuan mereka dengan Injil dan persekutuan mereka dengan Allah. Karena di dalam pembacaan sebentar tadi ia menyatakan ia yang memulainya akan bersama-sama dengan mereka melaksanakannya. Dan inilah harapan Paulus yang pertama. Dan yang kedua, harapan Paulus yang penuh dengan sukacita kepada jemaat Filipi adalah kasih jemaat Filipi melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Yaitu Paulus berharap supaya kasih jemaat Filipi melimpah dalam pengertian yang benar dan segala macam pengertian, ataupun di dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Dan kita boleh simpulkan dalam keadaan dunia pada saat ini pun kita harus memiliki pengetahuan yang benar dan bermacam-macam pengertian yang benar tentang Allah. Contohnya di dalam keadaan dunia pada saat ini yang kita semua dihantui dengan COVID-19, jika kita tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah dan segala macam pengertian tentang iman kita, pasti mungkin kita sudah berputus asa. Kita sudah meninggalkan Allah. Seperti mana teks khotbah minggu lalu, kita mungkin menjadi domba yang sesat, yang terkeluar daripada kelompok orang percaya. Tetapi saya yakin dan percaya oleh karena kita memiliki pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar tentang Allah, kita masih tetap setia pada iman percaya kita dan kepada penyembahan kita kepada Allah, biarpun mungkin hanya dalam keadaan online sahaja. Dan inilah yang Rasul Paulus katakan dan dia harapkan kepada jemaat Filipi, supaya jemaat Filipi ini bertumbuh di dalam kasih yang melimpah, dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengetahuan. Karena dengan adanya pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar tentang Allah, kita tahu sebagaimana seharusnya kita menyatakan kasih kita secara berlimpah kepada orang lain. Dan yang ketiga, apa yang Paulus harapkan kepada jemaat Filipi adalah supaya jemaat Filipi dapat memilih apa yang baik, supaya dengan pilihan yang tepat mereka suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Ini boleh dilihat di dalam ayat yang ke-10. Dan saya yakin dan percaya sebagai orang percaya, ini juga lah harapan kita, supaya kita tidak bercacat dan kita suci menjelang hari Kristus. Karena saya yakin dan percaya semua kita dapat menterjemah atau mentafsir hari Kristus ini sebagai kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan inilah salah satu yang kita harapkan dengan penuh sukacita. Kenapa kita bertekun di dalam pengharapan kita kepada Allah dengan penuh sukacita? Karena inilah yang kita harapkan. Kita berharap supaya menjelang kedatangan Kristus kita didapati tidak bercacat dan hidup suci di hadapan Allah apabila Kristus datang kali yang kedua. Dan yang keempat, pengharapan Kristus di dalam jemaat Filipi adalah supaya mereka penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.
Nah, ini ada satu firman Tuhan yang saya mau kita sama-sama baca. Nah, saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Semua sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, Yohanes 15 ayat 4 ini sama seperti yang Paulus nyatakan dalam ayat yang ke-11, yaitu sebuah jemaat Filipi penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus. Bermakna jika kita kaitkan dengan Yohanes 15 ayat 4, ya ini menyatakan bahwa tanpa Kristus kita tidak dapat melakukan hal-hal yang benar. Kita tidak dapat melakukan hal-hal yang benar seperti mana dalam ayat 10, memilih apa yang baik dengan pilihan yang tepat supaya didapati hidup suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui apa yang benar? Bagaimana kita mengetahui apakah pilihan yang tepat yang harus kita pilih sebagai orang percaya jika Kristus tidak bekerja di dalam kita, ataupun jika Kristus tidak tinggal di dalam kita, ataupun sesuai dengan subtema hari ini, bagaimana kita bersukacita di dalam pengharapan kita, ataupun hidup di dalam pengharapan yang penuh sukacita tanpa Kristus tinggal di dalam kita. Dan ini yang Paulus harapkan, supaya jemaat Filipi menyadari bahwa mereka harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam mereka, supaya mereka dapat mengerjakan buah-buah kebenaran. Nah, seperti dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu kita boleh nyatakan bahwa itu adalah buah kebenaran, yaitu hasil daripada kehidupan orang percaya yang setia kepada Kristus. Dan bagi Paulus, buah kebenaran ini memimpin kepada orang yang memuliakan dan memuji Allah. Dan bagi saya, orang-orang yang berpengharapan yang penuh sukacita di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang memuliakan dan memuji Allah. Jika kita tidak bersukacita di dalam pengharapan iman kita, bagaimana mungkin kita bisa ataupun kita boleh memuji dan memuliakan Allah? Hanya orang-orang yang berpengharapan yang penuh sukacita di dalam Kristus yang dapat memuliakan dan memuji Allah bagaimanapun masalah kehidupan mereka, ataupun apapun yang kita alami di dalam situasi kehidupan mereka. Seperti pada saat ini mungkin Allah sedang menguji kita di dalam pandemik pada saat ini. Sama ada kita mengerjakan buah kebenaran dengan tetap setia di dalam ibadah kita untuk memuji memuliakan Allah, ataupun bagaimana. Dan saya akhiri isi khotbah saya pada hari ini dengan menyatakan apakah alasan Paulus berdoa dengan pengharapan seperti ini kepada jemaat Filipi, dan yang pastinya kepada kita semua juga sebagai orang percaya. Yang pertama dan satu-satunya alasan Paulus kenapa dia mempunyai pengharapan seperti itu kepada jemaat Filipi, karena dia melihat kesetiaan jemaat Filipi mengerjakan Injil dan bersekutu dengan Injil, ataupun di dalam persekutuan mereka sebagai orang-orang percaya. Dan boleh dilihat ataupun boleh dimengerti mungkin ini juga dimaksudkan dengan kesetiaan mereka membela dan mengisytiharkan Injil seperti mana yang Paulus lakukan. Dan sebagai kesimpulan dan aplikasi pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, saya yakin dan percaya demikian juga lah harapan setiap kita sebagai orang percaya, yaitu yang pertama, kita dapat bersukacita di dalam pengharapan kita karena kita yakin bahwa rahmat Allah itu turun di dalam kehidupan kita, di dalam kesetiaan kita, mungkin dengan cara ataupun rahmat itu dalam bentuk kekuatan iman, supaya kita terus kuat mengerjakan ibadah kita biarpun dalam keadaan pandemik pada saat ini. Dan yang kedua, kita juga berharap supaya kita dapat hidup dengan pengetahuan yang benar tentang Allah dan pengertian yang bermacam tentang iman kita, supaya kita tidak terpesong dari kebenaran firman Tuhan dan tidak disesatkan. Sebab hanya orang-orang yang tidak tersesat sahaja
yang pastinya tetap setia dan dapat hidup di dalam pengharapan kepada Allah. Dan yang ketiga, saya yakin dan percaya bahwa pengharapan yang penuh sukacita itu kita dasarkan ataupun kita lakukan dengan senantiasa memilih apa yang baik dan yang tepat, supaya kita terus dapat mengerjakan apa yang Allah maukan di dalam kehidupan kita. Dan seperti mana yang Paulus harapkan, kita juga berharap supaya kita hidup dengan penuh buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kita sebagai orang percaya, yaitu kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, supaya kita dapat bekerja sama dengan Allah untuk hidup di dalam pengharapan yang penuh dengan sukacita. Dan saya yakin dan percaya seperti mana apa yang Paulus sasarkan di dalam teks ini, yaitu dia berharap jemaat Filipi terus setia kepada Allah yang memimpin mereka kepada pengharapan yang penuh dengan sukacita. Demikian juga kita dipimpin pada hari ini supaya kita terus setia, supaya kita dapat hidup di dalam pengharapan yang penuh sukacita kepada Allah. Dan keempat harapan Paulus kepada jemaat Filipi itu juga menjadi harapan setiap kita, harapan kita kepada jemaat kita, harapan kita kepada keluarga kita dan pribadi kita sendiri. Dan di dalam keadaan COVID-19 pada saat ini, paling penting lagi firman Tuhan ini mengajar kita supaya terus setia untuk memuji dan memuliakan Allah, dan terus memimpin kita apakah pengharapan yang penuh sukacita yang sebenar-benarnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada keadaan dunia pada saat ini. Jadi demikian saja firman Tuhan yang saya dapat kongsikan kepada seluruh jemaat pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan, dan yang baik daripada Tuhan, dan yang kamu tidak dapat terima itu datangnya daripada pribadi saya sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Mari kita mengakhiri firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ini adalah salah satu pembelajaran kami yang menjadi undang-undang dan perintah dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menjadikan kami anak-anak-Mu yang terus setia dan hidup dalam pengharapan yang penuh sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita teruskan ibadah ini dengan doa syafaat atau doa ketulungan. Saya akan memimpin saudara kekasih dengan suara kedengaran, tetapi marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan pasti mendengar seruan doa kita dan menjawabnya sesuai dengan rencananya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dan yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini kami mengajukan beberapa permohonan kami melalui doa. Pertamanya, berikanlah kami kesehatan. Sama ada kesehatan tubuh jasmani, mental maupun rohani kami ya Tuhan. Karena apabila semuanya ini sehat di hadapan-Mu, maka apapun saja yang kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu, maka semua itu dapat kami laksanakan dengan baik. Demikian bagi mereka yang sedang sakit pada saat ini, sama ada di rumah maupun di hospital. Ya Tuhan, lawat mereka, jamah mereka, agar melalui rawatan dan obat yang diberikan kepada mereka, itulah saluran kesembuhan dan saluran berkat-Mu yang luar biasa. Oh haleluya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang melayani, di mana saja mereka berada. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan yang luar biasa, supaya walaupun dunia yang tidak menentu dewasa ini, namun mereka tetap kuat, dan jemaat Tuhan yang dilayani juga akan mendapat kekuatan, penghiburan, pengharapan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kepada tim pujian Paroki Kanibungan, agar Engkau juga memberkati dan mempermudahkan segala perjalanan dalam pelayanan,
agar melalui pelayanan ini ramai jiwa yang dapat dijangkau dan seterusnya dapat memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami juga berdoa bagi negara kami Malaysia, amnya di Sabah. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan pemimpin negara kami, termasuk di semua negeri, agar melalui hikmat kebijaksanaan yang Engkau berikan, mereka dapat menjalankan amanat dan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kami percaya mereka ada sekarang ini karena Engkaulah yang memilih mereka. Oleh itu, berkati kerajaan kami Malaysia dan semua negeri-negeri, supaya melalui berkat-Mu kestabilan politik terus berjalan dengan baik. Karena apabila politik stabil, maka ekonomi, pendidikan, pembangunan terus berkembang dengan baik, termasuk keharmonian antara kaum juga agama-agama yang ada di negara kami Malaysia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan pasti menjawab semua doa kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk uang persembahan. Kita berdoa bersama. Tuhan, Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar pembacaan hukum yang terutama dan masuk di dalam doa berkat, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini di dalam Dongoi 119 dalam rangkap 1 sehingga rangkap yang ketiga, Sitina Tuhan Barakatayo Koino. Berkata Yoko
bagi pembacaan hukum yang terutama dan doa berkat, saya mempersilakan Pendeta Jinol untuk. Jemaat yang terkasih, sebelum kita balik, mari kita merenung dan pelajari firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 12 ayat 29 sehingga 31 tentang hukum yang terutama. Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintah yang paling utama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu." Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih karunia yang Tuhan sudah curahkan atas ibadah kami pada hari ini. Kami percaya kasih karunia Tuhan yang memampukan kami dan juga akan memberkati kami, sehingga kami akan meneruskan kehidupan kami dalam masa yang 1 minggu akan datang dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.